sebagaimana sudah diceritakan oleh Om Arfi, saya sudah pergi kemana-mana gitu untuk untuk terus mencari pekerjaan. Jadi ke Belanda udah, pergi ke Jerman udah, sekarang ke di Amerika dan nanti kemudian entah di mana. Gitu. Nah sekarang mari kita diskusi sedikit mengenai apa itu astronom, apa itu astronomi, apa itu pekerjaannya, dan bagaimana kita bisa menjadi astronom. Nah, kebetulan saya udah menyiapkan presentasi. Coba, ini bisa kelihatan ya? Ada dua gambar. Ya, ada dua gambar. Nah, yang mana yang astronom di sini? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan, ya. Jadi yang kiri itu adalah astronot, yang kanan adalah astronom. Tapi ini astronom zaman dulu ya, bukan astronom zaman sekarang. Gitu. Nah, jadi astronom beda dengan astronot. Astronot adalah orang yang pergi ke luar angkasa untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, yang kanan adalah astronom. Nah, apa itu astronom? Nah, astronom adalah salah satu pekerjaan paling tua di dunia. Nah, ini karena astronom adalah orang yang pekerjaannya mendalami ilmu pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan astronomi. Nah, di sini ada berbagai ilustrasi mengenai astronom itu seperti apa. Gitu. Nah, ini di paling kiri itu adalah astronom dari zaman kuno, waktu itu belum ada teleskop. Gitu, menggunakan alat ukur untuk mengukur posisi bintang-bintang. Nah, di tengah adalah astronom yang dilukis oleh pelukis Belanda, Vermeer. Dia juga menggunakan berbagai alat, gitu, juga untuk mempelajari benda langit. Nah, yang kanan itu saya. Nah, ini di bawah sebuah teleskop yang besar sekali, yaitu ini teleskop yang garis tengah 6 meter. Nah, kita bicara apa itu teleskop belakangan. Nah, jadi astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit dan bagaimana mereka bekerja. Dan benda langit itu apa saja? Nah, contohnya ini di dalam gambar ini. Ini adalah meteor. Meteor adalah batu yang jatuh dari langit dan menembus atmosfer bumi, yaitu lapisan udara yang membungkus permukaan bumi. Nah, karena mereka bergesekan dengan lapisan udara ini, mereka terbakar dan seperti menyala. Nah, jadi garis-garis yang kita lihat di sini itu adalah meteor. Meteor adalah salah satu subjek yang dipelajari oleh astronom. Yang lain adalah matahari. Nah, ini gambar. Ya, ini adalah gambar matahari. Ini Om yang ambil pakai teleskop kecil. Itu matahari adalah benda langit, karena terlihat di langit. Dan kalau kita agak jeli di sini, kita bisa lihat di sini ada planet Merkurius ini lagi lewat. Juga bulan. Bulan adalah objek langit yang juga dipelajari, dan terutama bisa lihat di sini ada kawah-kawah yang menunjukkan bulan itu sering ditabrak oleh batu-batuan dari antariksa. Lalu planet, itu juga adalah benda yang dipelajari oleh astronom, terutama bagaimana mereka bisa terbentuk. Misalnya di sini ada berbagai planet yang kita ketahui ada di tata surya kita. Dari planet yang paling dekat, ya Merkurius, sampai Pluto. Nah, sekarang Pluto sudah nggak dianggap planet lagi, dia dianggap sebagai planet kerdil. Tapi kita masukkan aja di sini, karena ini adalah salah satu objek paling jauh yang kita ketahui. Ada planet yang paling besar, Jupiter, nah ini ditandai. Nah, ini isinya gas semua. Ini planet yang paling cantik, kalau menurut Om, ini ada cincin. Kita bisa lihat dengan teleskop, ada cincin. Dan tentu saja bumi, yaitu planet yang kita huni. Kenapa planet ini penting? Karena adalah satu-satunya planet yang kita ketahui ada kehidupan. Jadi bumi itu juga objek penelitian astronom, terutama bumi dalam posisinya di alam semesta. Kita belajar apa itu alam semesta. Nah, bintang, semua titik-titik yang ada di foto ini itu adalah bintang. Nah, ini
apa yang kita namakan bintang. Ini kita namakan gugus bintang. Nah, jadi ada bintang yang kelihatannya sendiri. Nah, tapi ada juga bintang yang berkelompok. Ini namanya gugus bintang. Nah, ini kita bisa lihat ini gugus yang seperti bentuknya menyerupai seperti bola. Jadi mereka berkumpul seperti bola. Ini namanya gugus bola. Nah, bintang itu berkumpul dalam satu objek yang besar sekali, namanya galaksi. Galaksi adalah salah satu objek juga yang dipelajari dalam astronomi. Ini salah satu contoh galaksi. Nah, ini ada titik-titik terang di sini, ini adalah bintang. Tapi ada juga ini sebenarnya gas. Nah, jadi bagaimana galaksi dan apa yang ada di dalamnya, apa yang terjadi di dalamnya, bagaimana mereka terbentuk, dan mereka jadi apa, itu juga salah satu topik yang dipelajari dalam astronomi. Nah, galaksi itu berinteraksi. Contohnya ini ada dua galaksi. Nah, karena mereka berdekatan, mereka berinteraksi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada materi, ini gas. Nah, mereka bertukar posisi di sini. Karena mereka berdekatan. Nah, ini juga galaksi yang juga berinteraksi. Nah, ini ada dua galaksi, mereka tubuhkan. Jadi kayak burung hantu kan. Jadi. Nah, untuk apa kita mempelajari benda-benda langit ini? Nah, yang paling penting adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai benda langit. Nah, salah satunya misalnya bintang. Seperti apa riwayat hidup bintang? Kita bisa bandingkan dengan manusia. Nah, manusia itu ada bayi di baru lahir, ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, dan ada yang sudah tua, kayak kakek. Nah, bintang itu seperti itu. Ada bintang yang jabang bayi, masih kecil, yang namanya protobintang di sini. Lalu kemudian mereka menjalani hidupnya, kita namakan berevolusi, sampai akhirnya mereka mengakhiri kehidupannya. Ada bintang yang mengakhiri hidupnya dengan meledak menjadi supernova. Ada juga yang menjadi apa yang kita namakan lubang hitam. Kalau bintang yang seperti matahari, dia akan menjadi apa yang kita namakan di sini bintang katai putih. Jadi riwayat hidup bintang itu adalah suatu kisah yang menarik yang ingin kita ketahui bagaimana jalan ceritanya. Gitu. Nah, setelah bintang ini meledak, kemudian dia jadi apa? Nah, dia melemparkan seluruh materinya ke sekitarnya. Lalu kemudian materi-materi yang berasal dari ledakan bintang itu akan berkumpul lagi sebagian menjadi bintang yang baru, membentuk generasi selanjutnya. Gitu. Sehingga cerita ini akan diulang lagi dari awal. Gitu. Jadi matahari bintang kita saat ini itu sebenarnya terbentuk dari bahan-bahan bintang lain yang sudah meledak. Itu suatu cerita yang ingin kita ketahui. Nah, persoalannya adalah ini proses yang berlangsung amat sangat lama sekali. Lebih dari ratusan tahun. Lebih dari usia kita. Kita tidak akan bisa hidup selama itu. Ini lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun. Tapi ini proses yang berlangsung bukan hanya jutaan tahun, tapi miliaran. 1 miliar adalah angka yang besar sekali. Tapi itu proses yang memakan waktu miliaran tahun. Kita hanya bisa mempelajari bintang pada saat ini, gitu, tapi kita mempelajari banyak sekali bintang. Jadi ini seperti kita mengamati banyak sekali manusia, dari yang bayi sampai yang kakek nenek. Jadi cara kita mempelajari adalah dengan mengamati begitu banyak bintang. Lalu kemudian misalnya kita ingin tahu bagaimana planet bisa terbentuk. Kita hidup di planet bumi. Bagaimana planet seperti bumi bisa terbentuk? Nah, ini ada satu ilustrasi. Bayangkan di sini ada satu bintang yang masih muda. Lalu bayangkan di sekitarnya ada awan gas. Nah, di dalam itu ada batu-batuan kecil. Nah, batu-batu ini, karena mereka saling berkerumun dan berkumpul, mereka saling bertuburkan dan menempel, lama-kelamaan menjadi dari kerikil, lama-kelamaan menjadi batu yang agak besar, lalu menjadi
batuan sebesar planet. Nah, ini kira-kira gambaran besar, tapi sebenarnya bagaimana semua ini terjadi sesungguhnya adalah sebuah misteri yang masih harus kita pecahkan ke depan. Jadi bisa jadi nanti kalian kalau tertarik menjadi astronom, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana dari kumpulan batu-batu kerikil bisa berkumpul menjadi sebuah benda yang luar biasa besar seperti planet. Nah, ini contoh apa yang kita amati. Ini ada bintangnya di tengah, lalu di sini ada awan-awan seperti ini. Jadi dari gambar, ternyata ini dari ilustrasi, ternyata ini beneran bisa kita amati dengan teleskop. Nanti kita lihat apa itu teleskop. Di sini ada cincin-cincin, lalu di sini ada daerah yang kosong. Nah, ini awan-awan ini nanti akan kemudian membentuk menjadi planet. Nah, satu lagi yang kita ingin tahu, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Apakah ada kehidupan di luar sana? Nah, oleh karena itu astronom juga menggunakan teleskop. Dalam hal ini adalah teleskop radio. Sebenarnya ini seperti antena. Itu kalau di sini kita punya antena parabola untuk menangkap siaran televisi atau menangkap siaran radio. Di sini ada antena yang besar sekali untuk menangkap siaran, siapa tahu ada siaran TV dari alien, dari luar angkasa. Siapa tahu mungkin kita suatu hari bisa berkomunikasi dengan alien seperti Master Yoda di kanan ini. Kita sebenarnya tidak tahu alien itu seperti apa, mungkin seperti kita, dan mungkin sangat berbeda sekali. Gitu. Nah, bagaimana kita mempelajari benda langit? Nah, salah satu hal adalah bintang, galaksi, planet, itu semua adalah objek yang amat sangat redup. Gitu. Dia tidak bisa dilihat oleh mata kita. Gitu. Jadi cahayanya sangat kecil sekali. Bayangkan ada lampu senter yang kita tahu jauh sekali. Lampu senter yang terang kalau kita tahu dekat, kalau kita letakkan jauh sekali itu akan terang sangat redup. Jadi untuk melihatnya kita harus mengumpulkan banyak cahaya. Nah, teleskop itu seperti ember. Ember untuk mengumpulkan air, teleskop adalah seperti ember untuk mengumpulkan cahaya yang banyak. Nah, ini teleskop yang Om punya, teleskop kecil. Nah, ini bisa dipakai untuk melihat bulan, melihat matahari, seperti foto-foto tadi, bisa juga untuk melihat planet. Tapi untuk mempelajari dengan lebih mendalam objek-objek ini, kita harus menggunakan teleskop yang lebih besar. Ini teleskop yang Om biasa pakai ini di Chile. Di Chile itu suatu negara di Amerika, di benua Amerika, itu di Amerika Selatan tempatnya, di gunung. Itu negara yang ada di puncak gunung panjang, itu ada di seberang lautan, dan itu ada di tepi lautan. Dan di puncak gunung itu ada banyak teleskop karena kondisi mengamatinya, kondisi udara sangat baik. Nah, ini salah satu jenis teleskop, ini besar. Nah, ini pantat teleskopnya ini. Jadi kalau kita lihat dari arah sini, ini bentuk teleskopnya. Ini ada teknisi, ini Om yang memperbaiki teleskop. Nah, di tengah ini ada kamera. Jadi kita kalau menjadi astronom, kita udah nggak lagi melihat benda langit dengan mata. Tapi itu kita foto. Gitu, pakai dengan kamera. Nah, ini kameranya. Nah, ini kan, ya di sini. Nah, ini waktu itu teleskop lagi dibersihkan. Jadi di sini ada vacuum cleaner di sini. Nah, ini teleskop. Ini digerakkan dengan komputer. Nah, ini ruang kendalinya. Nah, ini komputer yang mengendalikan kameranya. Nah, ini kamera belum ada. Nah, ini kamera di sini. Nah, itu dikendalikan oleh komputer di ruangan yang terpisah. Nah, ini pengendalinya. Ini teleskop. Tadi itu 2,5 meter. Tapi kadang-kadang itu tidak cukup besar untuk mengamati benda-benda yang paling redup. Kita perlu teleskop yang jauh lebih besar. Nah, teleskop ini garis tengahnya 6 meter. Nanti boleh kita lihat. Nah, kalau kita bisa bergabung dengan negara-negara lain, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa, kita bisa patungan, namanya, untuk membangun teleskop yang
besar sekali, lebih besar. Nah, seperti ini misalnya, ini namanya ELT, Extremely Large Telescope. Ini rencana akan dibangun. Mungkin akan selesai dalam ya 10 tahun ke depan barangkali ya. Betul. Om sudah mau pensiun, teleskop ini udah akan selesai dibangun. Nah, ini mobil. Nah, ini ukuran teleskop ini bandingin mobil ini nih. Tuh. Bandingkan dengan teleskop yang Om biasa pakai nih. Ini mobilnya. Nah, kan kubahnya aja jauh lebih gede ya. Nah, jadi ini teleskop paling besar yang saat ini sedang direncanakan untuk dibuat. Jadi teleskop adalah alat yang dipakai astronom untuk mempelajari apa yang ada di luar sana. Nah, tapi kita tidak hanya bisa membangun teleskop di bumi, di permukaan tanah. Kita juga bisa meluncurkan teleskop ke luar angkasa dengan bantuan roket. Contohnya adalah teleskop yang terkenal, yang sudah pernah dengar, teleskop Hubble. Teleskop Hubble itu sudah berusia 30 tahun sekarang, sudah diluncurkan 30 tahun lalu. Ini adalah foto teleskop Hubble. Nah, teleskop ini sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget gitu kalau dibandingin dengan teleskop yang ini ya, yang ELT, apalagi yang ini, yang 6 meter. Teleskop ini sebenarnya hanya segede bis. Tuh. Nah, ini salah satu, ini teleskop Hubble yang ada di museum. Jadi sebenarnya mereka buat 2 kopi teleskop Hubble. Satu diluncurkan ke ruang angkasa, itu yang saat ini masih beroperasi sampai sekarang. Ada satu yang disimpan untuk jaga-jaga kalau teleskop ini meledak di perjalanan. Nah, ini juga untuk tes. Nah, teleskop ini ada di museum. Nah, kalau lihat kan, ini bandingin sama manusia di sini, kan teleskop ini nggak gede-gede amat ya. Gitu. Tapi kenapa kita mau mengirim teleskop yang ya memang tetap besar, tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan yang ini, itu nggak gede-gede amat. Gitu. Kenapa? Tapi kita mau mengirimkan teleskop yang nggak terlalu besar-besar amat ini untuk keluar angkasa gitu. Karena di luar angkasa itu tidak ada atmosfer bumi yang tadi kita bicarakan itu. Nah, atmosfer bumi ini itu dapat membelokkan sinar, bisa menyerap sinar, jadi mengurangi kualitas gambar yang bisa kita ambil. Di luar angkasa tidak ada gangguan dari atmosfer bumi. Gitu. Jadi teleskop yang nggak terlalu besar pun bisa menghasilkan data yang lebih bagus, bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus daripada yang bisa diambil di bumi. Gitu. Jadi itu keuntungan mengirimkan teleskop ke luar angkasa. Hanya persoalannya mengirim teleskop ke luar angkasa itu mahal. Jadi kita tidak bisa mengirimkan teleskop yang terlalu besar. Tapi bagaimanapun, kita tetap ambisius. Jadi saat ini sedang dibangun suatu teleskop yang lebih besar yang akan menggantikan Hubble, namanya JWST, James Webb Space Telescope. Ini ilustrasinya. Nah, ini waktu Om ke lab NASA di Maryland, di Greenbelt, namanya Goddard Space Flight Center. Ini dapat kesempatan moto teleskopnya. Nah, seperti ini. Kan lebih besar dari Hubble punya kan, bandingkan dengan orang di sini. Tuh. Nah, ini benar kan? Ini foto sendiri, bukan ngambil ya internet, nggak nipu. Nah, teleskop yang tadi kita bicarakan itu teleskop yang untuk mengumpulkan cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Ini. Tapi ada juga jenis cahaya yang nggak bisa dilihat mata, yaitu radio. Jadi sinyal radio itu adalah sejenis cahaya juga, tapi dia tidak bisa dilihat mata. Nah, untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengambil gambar dalam radio, kita butuh semacam antena. Nah, itu namanya teleskop radio. Seperti yang ada 4 contoh di sini teleskop radio. Nah, sebenarnya itu seperti antena parabola, lebih besar. Ini namanya VLA di Amerika, ini di Inggris, ini Jodrell Bank, ini di Australia, ini namanya Parkes. Dan yang terkenal ini di kawah, bekas kawah gunung berapi, suatu danau, itu dibangun ini. Ini 500 meter ini besarnya. Nah, teleskop ini nggak bisa digerakin kemana-mana. Jadi
ininya yang bergerak di atas nih, ada antenanya. Oke, gitu. Nah, jadi tadi adalah teleskop yang untuk mengumpulkan cahaya, baik cahaya yang bisa kita lihat dengan mata maupun cahaya radio. Tapi sebenarnya ada jenis lain selain cahaya yang juga bisa kita kumpulkan, yang bisa kita deteksi namanya. Ya, jadi cahaya itu adalah sebuah partikel, gitu, namanya foton. Nah, tapi ada partikel lain yang juga membawa informasi mengenai benda-benda langit. Namanya neutrino. Neutrino ini adalah sebuah partikel yang tidak bisa dideteksi. Sulit dideteksi dengan alat yang tadi sudah kita bicarakan, teleskop. Jadi kita harus membangun suatu teleskop jenis lain, namanya teleskop neutrino. Itu kita tahu di dasar laut. Gitu. Jadi ini sebenarnya gambar, ini ilustrasi, ini di dasar laut. Nah, ini Om dulu waktu sekolah itu bekerja dengan teleskop neutrino ini. Nah, satu lagi teleskop neutrino itu di bawah es. Itu dibor sampai kedalaman 2,5 km di sini. Lalu kita masukin detektor namanya. Itu alat untuk mendeteksi neutrino. Namanya ice cube. Oke, jadi bagaimana caranya menjadi astronom? Nah, kita harus banyak belajar, gitu. sampai tua. Nah, dan juga sekolah itu harus terus, tidak hanya setelah SD atau SMP atau SMA, itu, tapi juga menyelesaikan kuliah S1. Waktu Om S1 di ITB. Nah, ini dia. Nah, kemudian melanjutkan studi lebih lagi. Jadi setelah kuliah S1, ada lagi kuliah S2 namanya. Lalu di situ kita belajar lagi sedikit, tapi juga membuat apa yang dinamakan penelitian, proyek, itu dibimbing oleh dosen. Nah, lalu kemudian setelah S2 ada lagi S3. Nah, kemudian S3 ini kita meneliti, tapi lebih sendiri, jadi tanpa bimbingan. Nah, nanti kalau itu biasanya 4 tahun. Nanti kita akan penelitian itu nanti kita diuji, gitu, ditanya-tanya oleh orang yang merasa orang lebih ahli. Gitu. Nanti kalau sudah lulus, nah ini dapat ijazah. Nah ini ijazahnya kan seperti ini, segede ini, ada dicap. Gitu. Tanda bahwa kita sudah bisa melakukan penelitian sendiri. Nah, dari situ kemudian baru kita kemudian bisa dianggap punya pengetahuan untuk bisa melakukan penelitian sendiri. Udah begitu ceritanya tentang apa itu astronom. Kita tadi sudah lihat, astronom adalah orang yang mempelajari benda langit. Benda langit itu apa saja? Ada planet, ada bintang, ada bulan, ada galaksi, ada alam semesta. Lalu kemudian kita mempelajari alat, yaitu teleskop, dan bagaimana menjadi astronom. Nah, terakhir adalah mari kita coba melihat alam semesta. Seperti apa alam semesta itu? Jadi ini ada sebuah website yang cukup bagus. Nanti saya akan kasih lihat ininya. Ini namanya Scale of the Universe. Gitu. Ada suaranya. Kelihatan ya? Nah, ini manusia. Kelihatan kan? Nah, terus. Nah, ini dia. Ini manusia. Ini bunga rafflesia. Ini bola voli. Ini burung dodo. Nah, lingkaran ini 1 meter gedenya. Nah, kita bisa pergi ke skala yang lebih gede. Deng. Nah, ini manusia tadi. Ini ikan paus nih. Paus biru. Ini dinosaurus segede gini. Ini modul bulan.
Nah, ini pesawat. Nah, pesawat Boeing. Ini manusia. Bentar. Coba kita ulang. Oke. Ya, sama tadi. Nah, ini piramid. Nah, ini kapal Titanic nih. Ya udah, ini manusianya tuh. Kita udah nggak bisa lihat lagi manusianya. Ini piramid. Nah, lingkaran ini itu gedenya 1 km. Oke. Jadi, kita bisa teruskan. Terus makin gede. Itu, ini Gunung Everest. Ini komet. Itu komet yang juga bisa kita pelajari. Nah, ini kita sudah, kalau ukuran ini, kita bisa melihat beberapa benda-benda planet kecil, ya, planet kerdil. Ya, Dysnomia, ada Hydra, ada benda yang sangat jauh, namanya Nix. Nah, mereka tuh kira-kira segede Brunei. Gitu. Atau segede Grand Canyon. Nah, kemudian, kalau kita naik lagi, kita bisa lihat benda-benda apa yang namanya planet minor, atau beberapa satelit dari planet. Seperti Ganymede, ini Europa, Io, ini satelitnya Jupiter, kalau nggak salah, ini bulan. Ini Pluto. Nah, gue lihat nih, ini Amerika, ini bulan kurang lebih hampir sama sama Amerika, garis tengahnya. Nah, ini bumi. Nah, ini bumi, ini Asia nih, ini Indonesia. Nah, ternyata bumi itu ya tentunya bukan planet yang paling kecil ya, bukan planet yang paling besar. Walaupun bukan planet yang paling kecil. Nah, ini Jupiter, ini Saturnus, ini bumi. Nah, ternyata ada beberapa bintang yang ukurannya cukup kecil, mereka tuh hampir sebesar planet. Seperti ini, bintang Wolf 359, namanya. Atau bintang ini, Gliese 229b, atau Proxima Centauri. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dari matahari kita. Ini hanya sedikit lebih gede dari Jupiter. Jadi itu bintang yang bisa dikatakan bintang yang cukup kecil. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa bintang. Nah, ukuran ini. Nah, ini lingkaran ini gedenya 1 miliar meter atau 1 juta kilometer. Nah, ini matahari. Ini Alpha Centauri, ini juga bintang yang cukup dekat. Dan ini beberapa bintang yang lebih besar dari matahari. Gitu. Nah, ini bintang yang kita bisa lihat di langit malam. Gitu. Ada Pollux, ada Regulus, ada Procyon, Vega, ada Spica. Ini semua bintang terang yang kita bisa lihat di langit malam. Itu ada Arcturus, ada Aldebaran. Aldebaran bintang yang amat sangat raksasa. Gitu. Ini bintang yang kita namakan bintang maharaksasa. Nah, ini Polaris. Polaris ini bintang kutub. Nah, matahari kita tadi nih. Ini hanya segede gini. Oke, ini ada lagi bintang yang jauh lebih besar. Ini juga semua bintang yang kita bisa lihat di langit. Deneb, Rigel. Kemudian ini bintang lain yang masih lebih besar lagi. Jadi matahari itu adalah bintang yang cukup kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan ukuran bintang yang bisa terjadi. Ini adalah beberapa bintang paling besar yang diketahui oleh manusia. Itu ada Betelgeuse. Betelgeuse ini bintang yang cukup dekat, tapi juga besar. Ada di rasi Orion. Ini V Canis Majoris, bintang yang cukup besar juga. Nah,
Ini tata surya kita. Ini seluruh planet. Nah, kemudian kita akan terus melihat objek yang ukurannya jauh lebih besar lagi. Nah, mungkin ini satu istilah yang kita sering dengar, yaitu tahun cahaya. Nah, tahun cahaya itu bukan waktu. Gitu. Beda dengan 1 jam, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Itu namanya satuan waktu. Itu untuk mengukur jalannya waktu. Nah, tahun cahaya itu sebenarnya adalah satuan jarak. Gitu. Itu untuk apa? Seperti 1 meter atau 1 kilometer, itu adalah untuk menandakan. Jadi tahun cahaya adalah jarak untuk menandakan seberapa jauh sesuatu dari kita. Nah, tahun cahaya artinya jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Gitu. Jadi kecepatan cahaya dalam 1 detik itu adalah 300.000 km per detik. Jadi artinya dalam sedetik cahaya bisa menempuh jarak 300.000 km. 300.000 km itu kurang lebih sama seperti 7 kali keliling bumi. Gitu. Nah, berapa kali dalam setahun ada berapa detik? Silahkan dikalikan 300.000 itu sama dengan 10 triliun kilometer. Nah, jadi itu tahun cahaya. Jadi di sini kita tidak lagi bicara jarak dalam kilometer, tapi dalam tahun cahaya. Jadi ini berbagai nebula, itu awan gas. Ini semua di luar angkasa. Ya. Semua objek-objek ini nggak ada lagi di bumi, ini di luar angkasa. Bisa. Ini semua bisa kita lihat baik dengan mata telanjang, maksudnya mata yang tidak dibantu alat, atau dengan teleskop. Nah ini, kita udah sampai sini, ini adalah objek yang bukan lagi di galaksi kita, tapi ini sudah di luar galaksi. Jadi ini ada galaksi Triangulum, salah satu galaksi yang dekat dari kita, dari galaksi kita, dari galaksi Sombrero. Nah, galaksi kita itu namanya apa? Galaksi Bima Sakti, atau galaksi Milky Way, kalau dalam bahasa Inggris. Ini galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda, jadi ukurannya kurang lebih sama besar. Oh, ini galaksi-galaksi lain. Nah, ini semua kita harus melihat dengan teleskop di malam yang gelap. Oke, jadi di luar sini kita akan menemukan apa yang dinamakan gugus galaksi, yaitu galaksi yang saling berkumpul. Gitu, ada gugus Virgo namanya, ada gugus lokal. Gugus lokal adalah gugus galaksi, tempat di mana galaksi kita berada, atau gugus Fornax. Dan ini semua adalah objek yang luar biasa jauhnya. Jauh sekali, sebetulnya masih akan lama sekali sama kita bisa memahami seluruhnya. Nah, ini adalah objek yang paling jauh yang bisa kita amati dengan alat. Gitu. Dan di luar ini adalah apa yang kita namakan alam semesta yang bisa kita amati, atau observable universe. Nah, di luar sini itu tidak bisa kita amati. Mengapa? Karena cahaya yang dipancarkan oleh objek-objek ini itu belum sampai ke kita. Jadi mereka masih dalam perjalanan menuju ke sini. Sehingga kita belum bisa mengamati. Ya, di luar sana kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Jadi universe, itu alam semesta, itu adalah semua yang ada, yang kita ketahui, apa yang pernah ada dan yang akan ada. Itulah yang namanya universe. Oke, jadi kalau kita bisa kita percepat, gitu. Kita bisa lihat apa saja yang tadi sudah kita lalui. Sampai kita kembali ke manusia. Dan kita juga bisa terus sampai ke dunia atom. Tapi ya, tapi itu bisa dilihat sendiri nanti ya. Nah, manusia tadi kita udah lewatin. Oke. Jadi begitu ceritanya. Saya akan tahu di sini. Wow. Mantap Mantap lagi. Kalau mau lihat. Oke. Ya, jadi begitu ceritanya. Apa itu alam semesta? Tadi kita juga sudah lihat. Ya. Bagi adik-adik, anak-anak yang baru gabung,
kalau mau bertanya langsung bisa pencet raise hand yang warna biru di sebelah kanan layar. Jadi berarti di sini teman-teman. Nah, kalau nggak mau bicara bisa chat juga, ketik pertanyaannya di situ. Cuman karena banyak sekali yang bertanya ya yang beruntung aja yang bisa dijawab ya. Gi mau bicara ya? Mau nanya apa? Bintang. Nih, ada nih Gi mau bertanya dulu satu, Om. Silakan Gi. Halo Mesti, halo teman-teman. Halo. Halo Gi. Dia ada pertanyaan tentang bintang. Matahari itu menggembung atau makin menyusut? Oke, ya. Itu dua-duanya. Jadi itu tergantung bagaimana dia sudah sampai mana dalam perjalanan hidupnya. Bintang itu mengembung ketika dia dapat tambahan energi. Jadi di dalam perut bintang, di dalam inti namanya, itu ada namanya kita makan reaksi nuklir. Jadi dia tuh sebenarnya membangun energi. Gitu. Nah, kalau dia menghasilkan banyak energi, dia akan mengembang. Gitu. Nah, kalau dia kekurangan energi, dia menyusut. Kenapa dia menyusut? Karena ada gravitasi. Jadi dia itu sebenarnya runtuh. Gitu. Nah, itu dia runtuh. Jadi energi yang dia hasilkan itu tidak cukup untuk menandingi gaya gravitasinya sendiri. Jadi dia menyusut. Nah, ini biasanya baru terjadi ketika bintang sudah mendekati akhir hidupnya. Di saat dia produksi energi di dalam bintang itu tidak lagi stabil, sehingga dia menjadi tahapan dia mengembang dan menyusut. Nah, saat ini matahari bisa dikatakan sudah setengah baya ya. Nah, itu reaksi produksi energi cukup stabil sehingga kita bisa lihat matahari ukurannya tidak berubah selama sepanjang sejarah yang kita ketahui. Gitu. Silakan Ica, ada pertanyaan? Apakah ini namanya siapa dulu nih? Ica ya? Aruna sebenarnya. Tapi nggak bisa. Ya udah, Aruna saya ganti ya. Silakan Aruna. Memang sudah ditemukan. Apakah astronot sudah menemukan planet yang bisa kita hidupi? Astronom belum menemukan planet seperti Bumi. Kenapa? Karena Bumi itu planet yang tadi kita lihat itu planet yang kecil. Gitu. Jadi untuk bisa menemukan planet yang kecil seperti Bumi itu sangat sulit. Gitu. Jadi kita masih membutuhkan teleskop yang besar dan lebih cerdas sedikit. Jadi sejauh ini planet yang bisa kita temukan, sekarang kita sudah menemukan 4.000-an planet. Ya. Itu adalah planet yang besar-besar, kebanyakan. Seperti planet yang seperti Jupiter. Nah, semakin kecil planetnya, seperti Bumi, itu makin sulit. Gitu. Karena sinyal, yaitu sinyal yang diberikan oleh planet itu sangat lemah. Gitu. Jadi kita butuh teleskop yang besar. Begitu. Jadi menemukan planet, tentu saja Om banyak kenal dengan mas-mas dan tante dan Om yang lain yang mencoba mendeteksi planet seperti Bumi. Mereka bilang mungkin 10 atau 20 tahun lagi dengan teknologi kita sudah bisa menemukan planet yang seukuran Bumi, yang mengorbit bintang yang seperti matahari. Begitu. Om, ini ada yang bertanya, Om, kenapa ingin jadi astronom, Om? Nah, kenapa pengen jadi astronom? Siapa yang pernah ke planetarium di Jakarta? Ayo, tunjuk tangan. Cung. Nah, keren kan planetarium itu kan? Nah, karena keren itu karena lihat
waktu kecil, ya mungkin seumuran kalian itu kali ya, masih SD. Gitu. Nah itu diajak ke planetarium oleh ayah dan ibu. Terus melihat gitu langit malam, wow, kok keren ya. Gitu. Terus akhirnya jadi penasaran dan pengen baca. Awalnya ke planetarium takut karena gelap. Gitu. Jadi lama-lama penasaran. Gitu. Oh ternyata di dengan belajar astronomi kita bisa tahu banyak hal mengenai riwayat hidup kita sendiri, gitu. Karena kita kan bagian dari alam semesta. Oke. Ini berikutnya ada dari Joen atau Joachim ya. Silakan bertanya, Joen. Om, komet itu apa? Ya, apa itu komet? Jadi komet itu sebenarnya batu yang agak besar, gitu. Tadi kita udah lihat ukuran komet itu ada yang cukup besar, biasanya lebih kecil dari bulan, gitu. Tapi lebih besar dari meteor-meteor yang biasa jatuh. Nah, komet ini itu dikelilingi oleh biasanya lapisan es, gitu. Ada besi dan es. Nah, es ini ketika mendekati matahari dia meleleh dan menguap sehingga menghasilkan ekor. Gitu. Jadi kalau melihat foto komet, kenapa ada ekornya, itu sebenarnya ketika dia dekat ke matahari, itu adalah es yang menguap, gitu, dan tertiup oleh angin matahari, namanya, sehingga menyerupai ekor. Jadi kita bisa perhatikan, kalau kita mengamati komet dari hari ke hari, ketika dia lagi lewat di dekat bumi, komet itu ekornya selalu menjauhi matahari. Kenapa? Karena dia tertiup oleh angin matahari. Jadi itu gas sebenarnya. Nah, komet itu datang dari mana? Itu dari ujung tata surya kita. Dia kena tarikan gravitasi matahari, lalu kemudian datang mendekati matahari, lalu pergi lagi. Jadi makanya kita biasanya melihat komet itu ada yang namanya komet periode panjang, ada komet periode pendek. Gitu. Komet periode panjang itu biasanya adalah komet yang hanya muncul sekali seumur hidup kita, lalu balik lagi kembali ke ujung tata surya dan tidak akan kembali lagi sampai puluhan ribu tahun. Ada juga komet periode pendek, ya biasanya muncul beberapa tahun sekali, seperti komet Halley. Komet itu biasanya cukup terkenal. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah alien itu ada? Nah, ini sebenarnya kita belum pernah ketemu alien ya. Jadi sesungguhnya ini belum bisa dijawab dengan pasti. Jadi kalau kita tanya alien itu ada, itu kita hanya bisa mengira-ngira gitu, kira-kira gitu, apakah alien ada. Gitu. Nah, kalau kita maksudnya alien di sini adalah kehidupan di luar bumi, saya pikir, gitu, itu pasti ada. Gitu. Kenapa? Karena kehidupan itu ada banyak variasi ya, ada ayam, ada dinosaurus, ada sapi, tapi juga bukan hanya itu, tapi juga ada bakteri, ada lumut, gitu, atau cacing, gitu. Ini kan atau bakteri itu kan kehidupan kan, atau virus. Ini yang kita namakan jasad renik, kehidupan sederhana, gitu. Dan itu sangat banyak sekali di bumi ini. Gitu. Di bumi aja ada banyak. Mungkin di luar sana itu sebenarnya ada banyak sekali kehidupan sederhana, atau di luar bumi. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai kehidupan seperti kita, gitu, kita bisa membangun rumah, bisa membuat teknologi, bisa membuat telepon, itu apa yang kita namakan peradaban. Nah, ini agak sukar dijawab, gitu. Tapi lagi-lagi mungkin ini ada, gitu. Tapi hanya saja itu lebih jarang, gitu. Dan karena jarang, maka jarak antara kita dengan alien yang bisa bikin teleskop atau seperti kita itu sangat jauh, sehingga kita belum bisa komunikasi. Mungkin suatu hari nanti dengan teleskop radio kita bisa mendeteksi sinyal gitu, dari alien. Gitu. Jadi ini sesuatu yang masih kita tunggu-tunggu, sinyal dari alien. Nah, yang jadi soal adalah sinyal dari alien itu seperti apa wujudnya. Gitu. Itu juga sesuatu yang kita harus cari tahu. Gitu. Bagaimana kira-kira alien akan mengirimkan sinyal untuk memberitahu keberadaannya. Bagaimana? Kira-kira kalau kita mau komunikasi dengan orang yang sama sekali nggak bisa bahasa kita,
dengan cara komunikasi yang beda, bagaimana itu? Nah, itu sesuatu yang kita harus pikirkan. Nanti dari situ kemudian semua sinyal yang pernah kita terima dari alam semesta harus kita saring untuk mengetahui apakah ini benar sinyal alien. Jadi itu pertanyaan terbuka yang masih belum kita ketahui jawabannya dengan pasti. Tapi kalau mau ditanya apakah yakin gitu alien itu ada, kalau tanya pendapat Om, aku yakin alien itu ada. Kita tinggal tunggu aja kapan kita akan bertemu dengan alien atau berkomunikasi dengan alien. Om, ini ada pertanyaan soal lubang hitam. Nah, lubang hitam. Apa sih lubang hitam itu? Terus apa yang terjadi jika ada pesawat lewat dekat lubang hitam? Nah, ya, pertanyaan yang bagus sekali dan juga cukup penting. Ya. Apa itu lubang hitam? Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu gravitasi. Jadi gravitasi adalah suatu gaya gitu ya, yang dihasilkan oleh suatu objek yang punya massa. Apa itu objek yang punya massa? Yaitu objek yang bisa punya berat. Nah, berat, jadi misalnya manusia sebenarnya menghasilkan gaya gravitasi, tapi karena massa kita kecil dibandingkan dengan planet atau bulan, gitu, jadi gaya gravitasi kita amat sangat lemah. Gitu. Karena itu sebenarnya gaya gravitasi yang kita rasakan di bumi ini sebenarnya adalah sebagian besar itu dihasilkan oleh gaya gravitasi bumi. Gitu. Nah, gaya gravitasi bumi itu amat sangat kuat. Gitu. Coba lompat, gitu. Sekuat tenaga, gitu. Kita pasti akan kembali menginjak tanah. Gitu. Kita tidak bisa lompat lalu tiba-tiba kita berada di luar bumi, kan? Gaya gravitasi itu sangat kuat. Gitu. Sekuat-kuatnya kita melompat, kita akan kembali ke bumi. Tapi kalau kita melempar kaleng atau melempar bola, dia akan terbang tinggi sekali. Sekuatnya kita melompat, tapi dia akan tetap kembali ke bumi. Gitu. Caranya kita bisa lepas dari pengaruh gravitasi bumi adalah kita harus membangun roket. Jadi roket itu yang cara kita untuk bisa lepas dari gravitasi bumi. Nah, semakin besar, semakin berat suatu benda, maka kecepatan atau kecepatan yang kita butuhkan untuk bisa lepas dari pengaruh gravitasi itu akan semakin besar. Jadi untuk bisa lolos dari permukaan Jupiter, itu kita butuh kecepatan yang jauh lebih besar daripada kalau kita ingin lolos dari gravitasi bumi. Begitu juga kalau kita misalnya kita ada di matahari, kita butuh gravitasi yang lebih besar. Nah, black hole itu sebenarnya adalah suatu objek di mana kalau kita mau lolos, kita harus bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi itu sebenarnya definisi black hole. Itu objek yang demikian compact, demikian padat, begitu, sehingga untuk bisa lepas dari pengaruh gravitasi objek tersebut, kita harus bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu namanya black hole. Artinya, sebenarnya, kalau kita bisa mengamati black hole, kita akan melihat itu objek yang gelap. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya black hole itu bisa memancarkan cahaya, gitu, misalnya di permukaan black hole ada sinar itu akan kembali ke permukaan black hole itu, dia akan balik. Kenapa? Karena untuk bisa lolos dari black hole, harus bisa bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi itu definisi black hole. Nah, black hole itu macam-macam ukurannya. Ada black hole sebesar bumi, ada black hole sebesar matahari, ada black hole yang besar sekali, supermassive black hole namanya. Ada black hole mikro, black hole yang sebesar atom. Jadi macam-macam. Nah, bagaimana kalau ada misalnya black hole ukuran bumi, gitu, terus jika ada pesawat. Nah, kalau pesawat itu terlalu dekat ke black hole tersebut, tentu saja dia tidak akan bisa lolos dari gaya gravitasi black hole tersebut. Tapi kalau pesawat itu ada jauh, dia sebenarnya akan baik-baik saja. Jadi itu tergantung dari jaraknya. Jadi misalnya gini ya, kalau matahari suatu hari menjadi black hole, gitu, massanya tetap, gitu. Apa yang terjadi pada bumi? Ya, bumi akan tetap mengorbit matahari seperti biasa. Nah, gravitasi itu dari mana asalnya, Om? Nah, gravitasi itu dari mana? Nah, itu adalah misteri dunia yang kita belum bisa selesaikan. Jadi, gravitasi adalah satu dari apa yang dinamakan 4 gaya fundamental. Apa itu gaya fundamental? Itu adalah gaya yang paling dasar. Gitu. Kita nanti
persoalan gaya ini agak mungkin nanti yang dipelajari di SMP atau SMA gitu. Kita nanti banyak sekali belajar gaya gesek, gaya tarik, gaya putar dan sebagainya. Ini semua bukan gaya fundamental. Karena semua itu adalah efek dari gaya lain yang lebih mendasar. Nah, gaya gravitasi adalah satu dari gaya mendasar, gaya fundamental. Ada 3 gaya lain, nanti sebenarnya kita nggak usah bicarakan, gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah hadir ketika alam semesta ini tercipta. Itu sudah dari sananya. Nah, ini untuk mengetahui asal-usul bagaimana gravitasi tercipta, itu adalah studi sendiri yang sayangnya bukan ahlinya. Jadi, gitu. Tapi cukuplah dikatakan bahwa sejauh ini kita masih belum mengetahui bagaimana itu sesungguhnya gravitasi itu apa dan bagaimana dia bisa muncul. Tapi itu adalah sesuatu yang ada dan kita bisa pelajari efek-efeknya. Nah, begitu. Okay. Maaf ya kalau tidak bisa tahu menjawab. Ya. Nanti belajar yang rajin ya belajar. Ya. Gravitasi apa? Pertanyaan untuk ilmuwan masa depan. Ya. Ini ada dari Gio. Gio, silakan bertanya. Saya unmute ya. Tuh ngomong dah. Nah, Gio. Ya. Silakan bertanya Gio. Nemuin bintang sama cara kasih nama bintang gimana? Nah, ya ini begini ya sebelumnya mau kasih tahu kalau di internet sekarang itu ada banyak jasa kita bisa dapat sertifikat kasih nama bintang. Oh ya. Kita bisa bayar ke perusahaan ini, lalu nanti kita akan dapat sertifikat ini nama bintang Gio gitu misalnya. Yeah. Bintang nama ayah Gio misalnya gitu nanti ada sertifikatnya, ada terus dikasih tahu bagaimana cara nemuin bintang itu. Tapi maaf ya ini Om kasih tahu bahwa ini ya bukan penipuan ya, tapi itu bukan sesuatu yang sah gitu, yang diakui oleh lembaga yang resmi. Beda dengan kalau misalnya kita beli tanah gitu, misalnya beli tanah di Cibinong gitu, misalnya orang tua kalian beli tanah di Cibinong itu kita bisa pergi ke pejabat, notaris, lalu kita dapat sertifikat, itu sah. Artinya itu diakui oleh negara bahwa ini adalah transaksi beli tanah, kalian pemilik tanah. Gitu. Nah, kalau kalian pergi ke internet dan beli seharga 500.000 sertifikat bintang yang ada yang kalian bisa kasih nama, ini itu tidak sah. Jadi itu itu kita katakan tidak punya kekuatan apa-apa. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya menemukan ngasih nama bintang yang resmi, yang sah gitu. Nah, karena dulu astronom itu suka kasih nama bintang menurut nama mereka sendiri. Seperti kalau misalnya Google bintang Barnard atau bintang Kaptein atau Wolf tadi Wolf 359. Wolf itu adalah nama astronomnya yang menemukan gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu dia menjadi astronom. Jadi kalian harus menjadi astronom untuk bisa menemukan bintang lalu mengasih nama menurut nama kalian misalnya, atau nama nama orang tua atau nama orang yang kalian sayangi. Nah, nanti itu bisa diajukan ke suatu lembaga namanya Ikatan Astronomi Internasional. Nanti mereka yang akan memberikan penilaian dan pengesahan apakah bintang ini boleh dikasih nama sesuai dengan nama yang kalian usulkan. Gitu. Nah, tapi biasanya sekarang itu ngasih nama sesuai nama sendiri atau nama pribadi itu biasanya udah nggak boleh ya. Jadi biasa harus boleh ngasih nama sesuai dengan kebudayaan gitu misalnya. Jadi kasih nama bintang namanya Kartika gitu, atau nama bintang namanya seperti tokoh pewayangan gitu, seperti bintang namanya Gatot Kaca, itu masih diperbolehkan. Jadi ya untuk bisa ngasih nama bintang jangan beli sertifikat di internet. Jadi belajar menjadi astronom lalu menemukan sesuatu yang unik gitu sehingga bisa dikasih nama. Ini ada dari Dice Amelia ya. Oke, halo. Ini nama ibunya kayaknya. Oh, silakan. Halo, ini Ya, ini nama anaknya siapa?
Kenzi. Kenzi, Om. Kenzi, Om. Oke. Henry ya, Oke. silakan Henry. Halo. Andri. Ada berapa banyak bintang di alam semesta? Waduh, ya itu Di luar angkasa? ya banyak sekali. Di luar angkasa, di alam semesta ada banyak sekali bintang. Tapi begini, bintang yang kalau misalnya kita pergi di keluar kota ke tempat yang gelap sekali, tidak ada cahaya lampu kota dan cuaca cerah, semua bintang yang bisa kita lihat di langit mungkin ada 1000 kali ya, gitu. Nah, tapi semua bintang ini adalah bagian dari galaksi. Yang tadi sudah kita lihat. Nah, galaksi itu ada berdasarkan perkiraan penelitian itu ada 400 miliar bintang. Gitu. Itu jumlah yang besar sekali. Jadi penduduk bumi itu sekarang berapa? Hampir 7 miliar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bagikan 400 miliar bintang ke seluruh penduduk bumi, baik yang baru lahir maupun yang sudah mau meninggal, 7 miliar orang, itu ya kita dapat berapa? Hampir 50 bintang per orang. Jadi jumlah bintang di galaksi kita itu banyak sekali, ada 400 miliar. Nah, di alam semesta kita itu ada berapa galaksi? Itu juga ada miliaran galaksi. Nah, kalau masing-masing galaksi itu punya seratusan rata-rata, kira-kira punya seratusan miliar bintang, jadi ada 100 miliar bintang di galaksi kita. Jadi itu 1 dengan 20 nol. Saya bisa tulis 1 juta itu nolnya 6. Jadi 100 miliar itu 20. 1 ada 0, 20 nol. Itu kira-kira jumlah bintang, seluruh bintang di alam semesta kita. Itu jauh lebih besar dari jumlah pasir di bumi kita. Jadi alam semesta ini besar, tidak terbayangkan besarnya. Oke. Berikutnya dari Aswin. Silakan Oke. Aswin. Ya. Halo, bulan terbentuk dari apa? Bulan terbentuk dari apa? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, Jadi namanya siapa nih sebenarnya? Bukan Aswin kan? Siapa namanya? Caca. Oh, Caca. Oke, Caca. Caca. Keren Caca. Oke. Ya, bulan itu terbentuk dari bebatuan kerikil yang sama dengan bumi. Gitu. Jadi menurut dugaan, kita meneliti bulan ya. Kita udah kirim manusia, roket, terus juga wahana ke bulan, kita bisa mengambil batu bulan, gitu. Lalu kemudian kita teliti dan ternyata kita melihat ada banyak kesamaan antara bebatuan yang ada di bulan dengan yang ada di bumi, gitu. Terutama bumi pada masa lalu. Artinya ada dugaan kuat bahwa sebenarnya bulan dulu adalah bagian dari bumi, gitu. Kenapa bisa terpisah? Karena dulu ada suatu objek, benda seperti bulan yang besar sekali, itu menabrak bumi dengan kecepatan yang besar sehingga sebagian dari pecah bumi terpecah lalu kemudian berkumpul membentuk bulan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bulan adalah saudara kita, gitu. Karena kita lahir dari materi yang sama. Jadi itu salah satu dugaan. Mengapa dan bagaimana kita bisa tahu bahwa bulan dulu adalah pecahan-pecahan bumi yang terpecah lalu berkumpul dan membentuk bulan. Jadi begitu. Ya, bagaimana, Pak Hafiq? Maaf, tadi buang air dulu. Oh, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Syafira. Oke, ya. Aisyah, silakan. Aisyah.
Sepertinya Aisyah belum siap ya. Dari Ya, Terzik nanti Rahimu aja. Terzik Rahimu, ada pertanyaan? Om, ya, halo. Oh, ini Aisyah. Oh, Silakan Aisyah. Om, pertama ya. kali ada gerhana matahari itu di tahun berapa ya? Oh, ya, jadi ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada dinosaurus itu sudah ada gerhana. Gitu. Jadi gerhana adalah peristiwa rutin yang bisa terjadi itu setahun bisa 2 kali. Nah, tapi kalau kita lihat catatan sejarah itu catatan purbakala, jadi kita melihat bahwa manusia sudah mengamati gerhana itu sejak zaman dahulu kala. Jadi sejak awal ada tulisan itu kita sudah menulis adanya peristiwa gerhana. Nah, itu udah ada, yang kita ketahui paling tua itu ada di zaman Babilonia. Gitu. Babilonia itu adalah suatu peradaban, itu suatu kebudayaan yang ada di Irak sekarang, itu di Timur Tengah. Gitu. Nah, itu adalah salah satu peradaban tertua yang kita ketahui, yang punya tulisan, yang meninggalkan peninggalan purbakala dan tulisan sehingga kita bisa mempelajarinya dan kita bisa melihat mereka mencatat adanya gerhana. Dan bukan hanya itu, mereka juga salah satu orang pertama yang kita ketahui yang bisa meramalkan kapan ada gerhana. Karena mereka rajin mengamati siklus matahari dan bulan. Gitu. Tapi gerhana itu sendiri itu sudah terjadi semenjak zaman dahulu kala, bahkan sebelum ada manusia. Oh, oke. Nah, ini ada berikutnya dari Terzik Rahimu. Silahkan Terzik. Ya. Halo. Nah, Om, bintang itu kan ada banyak. Apakah bintang itu pernah bertabrakan? Ya, pertanyaan bagus sekali. Nah, ya, pernah. Dan itu bisa apa yang kita namakan peristiwa merger atau penggabungan. Gitu. Nah, tadi minggu lalu, nah ini menarik nih, Om baru baca paper. Nah, paper itu karya ilmiah dari astronom lain, maka bikin dugaan bahwa bintang Betelgeuse, salah satu bintang paling terang yang ada di langit malam, itu sebenarnya adalah hasil merger dari 2 bintang. Gitu. Merger itu apa? Merger itu penggabungan. Dia mereka tabrakan, lalu bergabung menjadi satu bintang yang lebih besar. Gitu. Nah, jadi bisa aja 2 bintang, biasanya entah sama-sama ukurannya sama atau yang satu lebih besar dari yang lain, itu tabrakan dan gabung. Nah, tapi karena jarak antara bintang itu sangat besar sekali, sangat jauh sekali, tadi kita udah lihat, cahaya aja butuh waktu bertahun-tahun bisa mencapai bintang terdekat. Jadi peristiwa tabrakan antar bintang itu peristiwa yang cukup jarang, tapi itu bisa terjadi. Nah, itu bisa lebih sering terjadi kalau jarak antar bintang itu lebih dekat. Misalnya tadi kita udah lihat gugus bintang. Nah, itu bintang itu jaraknya lebih dekat dari dari bintang lain. Gitu. Ya, bintang bisa bertabrakan dan bahkan bisa bergabung. Bisa pecah juga ya, Om ya? Nah, ini pecah ini itu lebih jarang lagi. Nah, itu caranya bagaimana? Itu ini ada satu bintang, terus bintang ini lewat. Nah, karena ada gravitasi, sebagian dari gas dari bintang ini ditarik, selep gitu, lepas. Nah kalau beruntung itu bisa jadi bintang baru, tapi ya itu agak agak nggak mungkin gitu ya, karena materi ini biasanya agak lebih kecil. Ada kemungkinan nggak Om matahari kita ditabrak atau dipapas sama bintang lain? Nah itu mungkin pernah terjadi di masa lalu, bahkan itu menjadi salah satu teori gitu atau dugaan bagaimana tata surya kita terbentuk, yaitu dulu ada papasan dengan bintang lain, lalu sebagian gas dari matahari itu ditarik, terus kemudian berubah menjadi planet. Lama-kelamaan menjadi planet. Tapi sepertinya itu agak nggak mungkin, gitu, karena sekarang kita sudah ketahui jarak antara bintang itu sangat cukup jauh, gitu. Jadi papasan dekat seperti itu agak cukup jarang. Oke. Berikutnya dari Binar. Ayo Binar. Ya, halo. Di-unmute dong. Halo Binar. Om Alfi aja yang unmute. Nah, tuh udah. Mau tanya sama Menteri, planet apa yang perempuan sama planet apa yang laki-laki?
Oh ya, nah planet itu tidak ada jenis kelamin, jadi tidak ada planet laki-laki, perempuan atau transpuan atau yang lain. Jadi planet itu benda mati, itu dia tidak punya jenis kelamin. Nah, tapi karena planet sudah kita amati selama ribuan tahun semenjak zaman purbakala, semenjak zaman zaman mitologi, nah planet itu sering kita kasih jenis kelamin gitu. Seperti ada yang bilang Mars itu laki-laki karena itu seperti dewa perang. Jadi karena warnanya merah, lalu wah ini pasti darah, ini pasti dewa perang. Jadi kita dulu karena kita suka melihat langit, langit itu menjadi panggung kita cerita, berbagi cerita. Jadi kita suka membuat mitologi gitu. Tahu mitologi Yunani kan, atau mitologi cerita-cerita dongeng gitu. Nah, itu sering tokoh-tokohnya itu kita taruh di langit. Gitu. Jadi karena mereka juga bergerak. Nah, misalnya itu tadi kita kasih dewa-dewa itu mereka bersemayam di langit. Gitu. Jadi planet ini merah. Jadi ini imajinasi kita sebenarnya. Wah ini planet, ini warnanya merah. Wah ini pasti darah. Wah ini pasti perang nih. Ini menandakan perang. Jadi itu dewa namanya laki-laki, ini dewa perang. Atau ada bintang atau planet yang muncul pagi-pagi atau sore-sore. Wah ini cantik sekali. Gitu. Indah karena terang sekali kan. Wah ini indah. Wah ini pasti dewi kecantikan. Itu Venus. Gitu. Jadi kita kasih jenis kelamin. Tapi sesungguhnya itu bukan sifat planet itu sendiri gitu. Punya jenis kelamin itu sesuatu yang kita kasihkan ke planet itu gitu. Ini planet ini laki, planet ini perempuan gitu. Nah, kita bisa lihat asal usul nama planet gitu kan. Jupiter, planet yang paling besar. Wah, ini pasti laki-laki berjenggot gitu. Saturnus gitu. Ini dewa Saturnus? Dewa pertanian. Laki-laki gitu. Nah, itu begitu. Jadi planet itu benda mati, tidak punya jenis kelamin. Tapi kita yang mengasihkan jenis kelamin itu, itu kebudayaan kita. Ini ada pertanyaan juga, mengapa meteor itu jatuh ke bumi? Nah, bagus, bagus sekali. Itu meteor jatuh karena gaya gravitasi bumi. Jadi meteor itu benda yang kecil, itu sebenarnya seperti kerikil gitu, tapi lebih besar dari kerikil. Macam-macam ukurannya. Ada yang besar, segede toples, segede kaleng kerupuk, ada yang lebih besar lagi. Nah, dia dia lewat dekat dengan bumi sehingga tertarik oleh gravitasinya gitu. Dan kemudian akhirnya nabrak ke atmosfer bumi. Nah, tapi meteor itu juga sebenarnya mereka itu bertebaran sebenarnya di luar angkasa. Gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa daerah di tata surya kita yang ada lebih banyak meteoroid namanya. Kalau mereka belum sampai ke bumi, itu mereka bertebaran di beberapa daerah tertentu di antariksa. Nah, kalau bumi lewat di situ, nah kita akan ada lebih banyak diterpa kejatuhan lebih banyak meteor. Nah, itu yang menjadi hujan meteor. Nah, hujan meteor ini ada beberapa yang periodik namanya, yaitu kadang-kadang hadir secara rutin di bumi. Nah, itu karena bumi lewat lagi ke daerah itu. Dia lewat, terus kena hujan meteor, terus dia pergi, dan nanti balik lagi. Gitu. Jadi itu bisa hadir setahun sekali atau beberapa kali dalam setahun. Itu ada namanya hujan meteor. Ada yang namanya Leonid, ada hujan meteor Aquarid, dan seterusnya. Gitu. Tapi itu semua karena kita terkena gravitasi bumi. Sehingga tertarik dan jatuh ke bumi. Iya, ada Om. Tadi kan presentasi ada detektor yang ditanam di dalam laut. Nah, kenapa begitu? Kan gunanya untuk mendeteksi luar angkasa kok ditanam di dasar laut. Ya, jadi sebenarnya ini sebenarnya detektor yang digunakan untuk mendeteksi partikel yang melewati bumi. Jadi bukan partikel yang, jadi kalau teleskop yang biasa itu kan untuk mendeteksi cahaya yang jatuh ke bumi dari langit, gitu. Jadi kita tahu teleskop. Nah, ini ada sejenis partikel yang tidak bisa kita deteksi kecuali partikel ini
melewati bumi. Jadi partikel ini sangat sukar dideteksi, sehingga untuk bisa dideteksi, dia harus melewati perut bumi dulu. Nah, nanti di dalam perut bumi, dia bisa berubah menjadi partikel lain yang bisa kita deteksi. Gitu. Jadi makanya kita tahu kita tahu detektor, alat untuk mendeteksi partikel tersebut di bawah tanah. Gitu. Sehingga ketika partikel itu keluar dari bumi, seret, gitu, kita bisa deteksi. Gitu. Tapi dia harus melewati seluruh bumi dulu. Gitu. Nah, tadi mana ya presentasinya? Nah, saya nyalakan dulu. Ya, udah. Share screen. Ini kali ya. Nah ini kan. Nah ini, misalnya ini. Ini untuk mendeteksi, ini di atas ya. Ini atas, ini langit, ini bumi. Nah ini untuk mendeteksi partikel yang datang dari bawah. Seret. Gitu. Jadi dia muncul, jadi dia ada partikel datang dari sini, selep gitu, tadi muncul di sini, plung, gitu. Nah ini di sini kita udah pasang detektor, kita bisa deteksi. Begitu ceritanya. Oke Om, ini saya buka lagi sesi pertanyaannya dari Ojan, Kayla, Fania. Ini adik kakak. Oke. Silakan. Ojan, Kayla, Fania. Halo. 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 Halo, ya silakan ada pertanyaan. Katanya kan awal terbentuknya alam semesta itu dari ledakan supernova yang sangat besar. Supernova berasal dari bintang yang meledak. Berarti dulu itu cuma ada satu bintang yang sangat besar. Emang betul? Ya itu kurang tepat. Ya. Jadi alam semesta tidak berasal dari supernova. Gitu. Tapi itu mungkin agak sukar menjelaskannya. Tapi dulu di alam semesta itu tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi berasal dari suatu gimana menjelaskan sebentar ya. Ya jadi sebenarnya semua ini itu muncul dari suatu titik, itu kita namakan singularitas. Lalu kemudian karena suatu hal gitu, dia tiba-tiba berekspansi. Deng gitu. Nah, ini di sini kemudian ini dia meluas, berkembang. Bayangkan ini seperti seperti masak kue. Seperti kue kismis, seperti roti, gitu. Tapi jauh lebih kecil dari adonan roti di dalam cetakan, gitu. Nah, tapi kira-kira seperti itulah. Anggaplah seperti itu. Ini ada sesuatu yang amat sangat kecil, gitu. Lalu kemudian dia mengembang, gitu. Nah, itu awal terbentuknya alam semesta. Jadi tidak ada bintang, tidak ada supernova. Gitu. Yang ada kemudian jadwalnya itu kemudian menjadi, katakanlah itu menjadi panggung gitu, pengembangan ini untuk kemudian muncul objek-objek yang kemudian kita ketahui. Tapi kita mulai dari atom dulu gitu. Jadi kita harus membentuk dulu atom, yaitu unsur penyusun dasar benda gitu. Jadi kita mulai dari unsur-unsur yang sederhana sampai kemudian kita di alam semesta terbentuk unsur-unsur yang lebih kompleks, baru kemudian bisa menjadi terbentuk bintang gitu, dan kemudian galaksi dan teman-temannya. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana awalnya alam semesta terbentuk. Ya. Berikutnya dari Syazani Alman. Ya. Halo. Saya buka ya. Kenapa di luar angkasa tidak ada gravitasi? Ya, pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya di luar angkasa bukannya tidak ada gravitasi. Sebenarnya ada gravitasi, gitu. Dan sebenarnya kalau kita jadi astronot di luar angkasa, gitu, sebenarnya kita
misalnya di ISS. ISS itu International Space Station, stasiun antariksa internasional. Nah, itu sebenarnya ada gravitasi di situ, hanya memang sedikit lebih lemah dari gravitasi yang kita rasakan di bumi. Tapi tetap ada gravitasi. Gitu. Tapi kenapa mereka mengapung-apung di luar angkasa? Gitu? Itu bukan karena nggak ada gravitasi, tapi karena mereka tuh sebenarnya lagi jatuh. Gitu. Mereka tuh sebenarnya lagi jatuh bebas ke bumi. Gitu. Gitu ceritanya. Nah, cuman karena mereka jatuh bebas dengan suatu kecepatan tertentu, jadi ini bumi, mereka tuh jatuhnya ke sini, seret gitu. Makanya mereka bisa setiap kali jatuh itu nggak persis jatuhnya ke arah permukaan bumi. Gitu. Tapi jatuhnya tuh miring sedikit, gitu, seret gitu. Makanya mereka bisa selalu bergerak mengorbit namanya, mengitari bumi. Itu namanya mengorbit bumi. Jadi itu semuanya itu sebenarnya dalam keadaan jatuh bebas. Nah, kita bisa merasakan jatuh bebas seperti itu. Ya kalau mau ya tentu saja jangan caranya adalah kita naik pesawat nih, lalu kemudian pesawatnya matikan mesin, lalu dia terjun. Gitu. Jadi pesawat itu jatuh, dia matikan mesin lalu dia jatuh, terjun. Nah, kita yang di dalam pesawat kita mengapung, gitu di dalam pesawat, gitu. Nah, jadi kita merasakan keadaan jatuh bebas di dalam pesawat tersebut. Nah, nanti lama, tapi kemudian di saat tentu saja kalau pesawat jatuh terus, gitu saja akan jatuh ke bumi dan meledak dan semuanya akan itu kecelakaan ya. Jadi kemudian nanti pesawat akan kembali menyalakan mesin lalu terbang kembali dan itu aman. Lalu kita bisa ini. Nah, itu kita bisa seperti itu, bayar gitu, tentunya agak cukup mahal gitu, dan mungkin kita harus punya banyak uang untuk bisa merasakan itu. Tapi itu hal terdekat yang bisa kita lakukan untuk sebisa mungkin seperti di luar angkasa. Tapi tapi ya itu bayar. Jadi kita tidak itu bukan nggak ada gravitasi ya, tapi itu karena sebenarnya itu kita lagi jatuh bebas. Oke. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi. Saya tutup ya, nggak boleh lagi ada pertanyaan lain ya. Karena ini udah pukul 11.27. Saya silakan pada Audrey untuk bertanya. Silakan Audrey. Ya, halo. Kalau planet tunggu. Kalau planet ketabrak, apa yang terjadi? Planet ketabrak sama apa nih? Ketabrak mobil atau ketabrak komet? Ketabrak komet ya. Nah, kalau komet itu biasanya jauh lebih kecil dari bumi, dari planet. Gitu. Misalnya bumi ketabrak oleh komet. Gitu. Nah, misalnya seperti seperti yang peristiwa yang kemudian dinosaurus jadi punah ya. Nah, pertama yaitu itu bencana ya. Itu yang kita namakan bencana besar. Gitu. Yang pertama, jadi komet itu membentuk kawah. Itu di permukaan bumi. Nah, coba kita cari gambar kawah. Nah, ini mana ya? Oke, share screen. Sebentar ya. Nah, ini kawah. Betul. Ini di Amerika. Ini adalah bekas tumbukan. Tumbukan tuh artinya menabrak. Jadi komet itu menumbuk bumi. Nah, Om lupa ini ukurannya berapa ya? Ini mungkin kayak 3 kilometer kali ya. Ini dari sini ke sini nih. Gitu. Kira-kira lah. Gitu. Tapi ini cukup besar ya. Nah, ini karena ada komet menabrak bumi.
ya, kemudian terbentuk kawah. Nah, materinya itu kemudian jadi tanah ini kan kemudian karena ketabrak, jadi sebagian tuh kelempar ke langit gitu, dan kemudian debu-debu itu bukan hanya tanah, tapi juga debu gitu, untuk menjadi debu itu terbang terhempas ke langit, lalu bisa tinggal di udara selama beberapa puluh tahun mungkin. Jadi sehingga bumi itu akan tertutup oleh awan debu akibat tumbukannya. Kalau ini cukup besar, itu bisa menghasilkan awan debu yang cukup besar juga, dan bisa kemudian lama-lama menyebar dan menyelimuti seluruh bumi, dan itu bisa membuat sinar matahari terblokir, terhalang, gitu, sehingga suhu permukaan bumi akan sedikit lebih dingin. Gitu. Nah, inilah yang salah satu dugaan kenapa dinosaurus itu dulu punah, gitu, karena dulu bumi mengalami peristiwa tabrakan oleh komet yang cukup besar, dan kemudian awan debu ini menyelimuti bumi dan kemudian menghasilkan apa yang kita namakan zaman es. Gitu. Jadi suhu permukaan bumi itu menurun sehingga jadi lebih dingin dan mereka tidak bisa bertahan dan punah. Gitu. Jadi itu yang bisa terjadi. Nah, kita bisa mencegah ini dengan kalau kita bisa mendeteksi lebih dini, itu lebih awal kalau ada komet yang arahnya mendekati bumi. Siap-siap lagi. Nah, jadi itu caranya, kita mencegah kepunahan oleh tumbukan komet. Jadi kita harus mendeteksi lebih awal kalau ada komet yang mau menabrak bumi. Gitu. Ini Gi ada lagi pertanyaan, Om. Silakan Gi. Om, Ya, halo Gi. kira-kira mungkin nggak kalau matahari itu merupakan pecahan dari bintang lain? Nah, ya itu ini ya itu pertanyaan bagus ya, dan itu dulu adalah salah satu spekulasi dugaan kita dulu menduga mungkin matahari tercipta dari situ. Nah, sebenarnya ini agak sulit ya, itu bisa terjadi gitu. Dan sebetulnya itu berdasarkan pengetahuan sekarang itu agak nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau udah ada matahari, lalu kemudian itu agak sulit untuk memisahkan materi yang sudah berkumpul dalam matahari untuk terpisah. Gitu. Nah, dan kemudian membentuk bintang lain. Gitu. Jadi misalnya ini ada bintang yang lebih besar dari matahari, lalu kemudian karena suatu peristiwa mungkin dia dilewati oleh bintang lain, terus kemudian sebagian materinya tertarik. Nah, itu agak sulit terjadi, gitu. Karena materi ini harus cukup besar, gitu. Dan juga sehingga dia bisa runtuh dan membentuk matahari baru. Nah, ini agak sulit terjadi. Nah, yang lebih mungkin adalah bayangkan ada awan gas yang besar sekali, begitu, lebih besar dari matahari, gitu. Jauh lebih besar dari matahari. Lalu awan ini berputar. Nah, lalu kemudian awan ini kemudian pecah menjadi beberapa gumpalan awan yang lebih kecil. Nah, masing-masing gumpalan-gumpalan awan ini kemudian runtuh dan membentuk bintang masing-masing. Nah, itu lebih mungkin terjadi. Jadi bukannya matahari terbentuk dari bintang lain, gitu, dari materi bintang lain, tapi matahari terbentuk bersama-sama dengan bintang-bintang lain, saudara-saudaranya dari awan gas raksasa yang sama, gitu, dari nebula. Nah, ini dugaan mengenai kita. Lalu kemudian mereka membentuk dari awan ini, mereka menggumpal menjadi bintang-bintang saling berdekatan, lalu kemudian lama-lama mereka pecah, tercerai-berai dan jalan sendiri-sendiri. Itu dugaan asal-usul matahari. Jadi sekarang ada proyek penelitian untuk mencari saudara-saudara matahari yang sekarang sudah tercerai-berai. Gitu. Caranya kita cari bintang-bintang ini, lalu kita ukur gerakannya, lalu kita tarik mundur gerakannya, kayak muter balik video. Gitu. Apakah bintang-bintang ini kemudian berada di tempat yang sama dulu di masa lalu. Gitu. Jadi
itu kita harus tahu gerakan bintang seperti apa. Gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Arif Adlan. Oke. Silakan Arif. Om mau nanya, kalau misalkan matahari, kalau misalkan matahari itu kan di dalamnya ada api. Nah, bagaimana bisa menyatu gitu? Nah, ya, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya matahari itu bukan api. Gitu. Api itu beda dengan matahari. Api, apa itu api? Api itu sebenarnya sesuatu yang terbakar karena ada oksigen. Gitu. Jadi kalau nggak ada oksigen, sebenarnya nggak ada api. Nah, jadi sebenarnya matahari itu apa? Itu gas yang kita namakan plasma. Gitu. Itu beda dengan api. Gitu. Tapi memang dia punya sifat-sifat yang hampir sama dengan api. Tapi ada hal lain yang membedakan dia dengan api. Gitu. Nah, yaitu susunannya. Gitu. Nah itu kita itu beda. Gitu. Nah, tapi walaupun demikian, plasma yang menyusun matahari ini, itu kenapa bisa berkumpul gitu membentuk suatu bola gas itu ya lagi karena gravitasi gitu. Jadi gitu. Jadi masing-masing plasma ini itu walaupun kalau sendiri itu sebenarnya sangat kecil, tapi karena ini ada banyak sekali itu sehingga lama-lama mereka menimbulkan gaya gravitasi sendiri sehingga mereka bisa menggumpal dan menyala dan kemudian bisa menarik gas-gas lain di sekitarnya. Gitu. Jadi kenapa matahari bisa seperti yang kita lihat itu seperti bola gas raksasa karena gravitasi. Nah sebenarnya kita melihat matahari seperti bola gas begitu tuh karena matahari jauhnya sangat jauh. Gitu. Nah kalau kita mendekati matahari gitu itu kita tidak akan menyadari bahwa kita sebenarnya udah melalui permukaan matahari. Gitu. Karena sebenarnya permukaan matahari itu ya cukup transparan sama seperti kita lihat ke awan. Gitu. Kalau kita bisa terbang mendekati awan, kita nggak akan tahu bahwa sebenarnya kita tahu-tahu udah di tengah-tengah awan itu. Gitu. Ya. Itu seperti kita di kabut. Oke, ya. Ya, adik-adik, anak-anak, ini kita sudah mau berakhir. Mungkin jangan live dulu ya, kita mau foto session dulu nih. Ya, maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ini udah agak malam juga di sini. Saya unmute semua ya, pasang video yang keren ya. Foto sama Marfi. Cepat akhirnya diketahui. Maksudnya dia. Oke, pasang ini keren ya. Halo semua. Jangan malu. Saya hitung ya, hitung mundur dari 5. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tuh kan. Tinggal warna free-for-all aja lah. Enggak kalau free-for-all. Dadah. Sip dong tangannya. Enggak mau sama orang lain juga enggak atau halaman 23. Jadi orang lain juga ikut. Satu halaman 23 ya, satu. Enggak, atau sama tuh aja lawannya. Kita foto. Keluar dulu. Oke, lanjut lagi halaman 3. Halo ya semua ya. Itu dong prescription. ya. Teman-teman, terima kasih Om Tri. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang udah hadir. Kita adakan lagi, tapi lebih pagi jam 10. Terima kasih. Diplomat. Terima kasih sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi sesinya dengan diplomat. Silakan teman-teman hadir. Diplomat ini juga berdinas di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa cerita, tanya gitu ya. Kenapa sih kita butuh diplomat?
kenapa negara harus berdamai, kenapa ada negara yang berperang, bisa ditanyakan juga kepada Om Diplomat. Gitu. Sekali lagi terima kasih Om Tri telah hadir bersama anak-anak, teman-teman semua. Juga terima kasih pada yang telah bergabung. Jangan kapok ya, kita bikin lagi yang ketiga sesinya. Oke, terima kasih sampai. Ada yang minta sesi 2 ya? Waduh. Sesi 2-nya harusnya lebih ke ilmunya ya. Bicara alam semestanya atau tema tertentunya misalnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Terima kasih Om Dri. Ya, dadah. Apa ya? Mereka udah mati, baru kita udah tutup. Easy leave. No. Jangan lupa. Dia belum mati. Setelah naik dan ngelek banget ya dan tuh. Ya ngelek banget, ngelek. Pokoknya mainnya tuh. Udah ya. Ya mati loh, ngelek loh. Tolong dulu. Dewa Sang Raja datang. Toto banting tadi ya kan. Oke, udah dulu ya. Udah malam di sini. Udah. Tadi ngelek tuh. Kalau sekarang hijau nih ininya cacat. Ininya hijau sabar. Ininya hijau nih, ya kan? Jadi tadi merah. Yang bikin ngelek tuh tadi merah. Enggak. Makan dulu. Apaan keren kan Toto? Udah datang. Tahu ya mati. Mati kau ya kan? Terus seranya kan? Ya HP. Udah. Nah, santai dong ya kan? Santai dong ya. Dia mati.